Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Ada 5 sifat yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Jika kamu punya 5 sifat yang itu ada pada orang-orang miskin, maka rasanya sulit untuk kita bisa menjadi kaya. Lantas, apa saja 5 sifat yang membedakan antara si kaya dan si miskin itu? Yuk, simak terus video ini sampai selesai ya. Sifat pertama, reaktif versus proaktif. Reaktif itu artinya melakukan segala sesuatu secara spontan, mengikuti dorongan emosinya, impulsif, tiba-tiba meledak-ledak. Sementara proaktif itu kamu melakukan semuanya dengan sadar, dengan penuh pemikiran, dengan penuh tanggung jawab. Dalam perspektif finansial, orang-orang reaktif itu sangat mudah menjadi korban bujuk rayu promosi, iklan. Nggak jarang, promo-promo menarik itu akan mereka lahap dengan sangat mudah karena memang mereka impulsif. Mereka melakukan pembelian secara tiba-tiba tanpa pernah berpikir apakah ini bermanfaat atau tidak. Begitu juga dalam menyikapi masalah. Mereka itu mendahulukan emosi mereka daripada rasionalitas mereka. Akhirnya gak jarang banyak tindakan-tindakan yang gak tepat dilakukan. Banyak tindakan-tindakan yang gak seharusnya diambil justru diambil. Akhirnya ada berbagai kerugian yang akan mereka dapatkan setelah tindakan itu dilakukan. Pernah gak sahabat semua setelah belanja kemudian mengeluh, "Duh, kenapa ya saya beli ini? Eman banget. Kenapa kok tiba-tiba saya beli ini? Ngapain sih saya beli ini?" Ketika penyesalan-penyesalan setelah belanja itu muncul, ini menunjukkan bahwa sikap kita reaktif dalam belanja. Kita itu impulsif, kita itu nggak mikir panjang. Sementara orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang proaktif. Mereka berpikir sejenak sebelum membeli. Ini bermanfaat atau tidak? Ini apa sisi baiknya dan apa sisi buruknya? Saya butuh atau tidak? Setiap uang yang mereka keluarkan itu serius dipikirkan. Mungkin kita semua melihat ada orang-orang kaya yang kelihatannya melakukan hal-hal yang menyenangkan. Naik jet pribadi, jalan-jalan, makan di restoran, makan di tempat mewah. Percayalah bahwa orang yang benar-benar kaya, walaupun mereka melakukan itu sudah benar-benar mereka perhitungkan. Semua pengeluaran itu nggak bakalan menghabiskan uang mereka. Mungkin hanya 10, 20, maksimal 30% dari total income mereka. Jadi nggak ada masalah. Walaupun mereka hidup mewah, tapi itu tetap mereka rencanakan, mereka pikirkan, mereka berpikir tentang uang itu jangka panjang. Bukan asal beli, bukan asal mengambil keputusan. Semua keputusan itu dilakukan dengan cermat. Sifat kedua itu iri. Orang-orang kaya memang punya sifat iri, tapi mereka lebih iri pada cara kerja, iri pada cara berpikir. Sementara orang-orang miskin, mereka iri pada hasilnya. Ketika ngelihat teman kita beli mobil baru, dia iri, "Aduh, enak banget ya dia bisa beli mobil baru." Sementara orang-orang kaya ketika temannya, sahabatnya mendapat pencapaian tertentu, mereka akan bertanya gimana ya cara mereka menggapai itu. Kalaupun mereka iri, mereka lebih memilih belajar kepada orang tersebut. Apa yang dia lakukan? Rahasianya apa? Cara kerjanya bagaimana? Dan kemudian dia mempush dirinya untuk bekerja di level itu. Ketika kita iri pada proses, maka kita itu akan berupaya untuk memperbaiki diri kita, tindakan kita, pikiran kita, perspektif kita, keterampilan kita. Karena kita sibuk untuk memperbaiki diri kita agar kita punya standar yang sama dengan mereka, agar kita punya standar proses yang bahkan lebih unggul dari mereka, maka kita bisa melakukan akselerasi untuk meraih level tersebut. Sementara ketika kita iri pada hasil, maka yang kita lakukan berbeda. Orang-orang miskin itu lebih fokus iri pada hasil dan pencapaian orang lain. Sementara orang-orang yang punya bakat kaya, mereka iri pada cara, iri pada proses yang dilakukan oleh orang lain, sehingga mereka berupaya untuk belajar. Ketika kita iri pada hasil,
Kadang kita itu nggak mikirin prosesnya. Contohnya begini, ada seseorang yang bekerja dengan gaji katakanlah 10 juta tiap bulan. Kemudian ia melihat teman baiknya membeli mobil, membeli rumah, dia pun iri. Yang dilakukan akhirnya apa? Datang ke bank mengajukan pinjaman untuk membeli rumah, datang ke perusahaan leasing juga mengajukan pinjaman kredit untuk membeli mobil. Akhirnya ada di level yang sama, punya pencapaian yang sama, yakni sama-sama punya mobil, sama-sama punya rumah, tapi prosesnya berbeda. Orang yang kaya akan nanya, gimana bisa beli mobil, gimana bisa beli rumah? Kemudian dia menjelaskan, oh saya beli rumah ini sebagai hasil investasi saya beli mobil ini karena saya sudah punya passive income dan passive income saya lebih dari cukup untuk membayar cicilan mobil ini, jadi is okay. Ketika kita tahu sumber dan cara mereka mendapatkan pencapaian itu, kita harusnya belajar, bukan hanya sekedar fokus pada hasil. Ketika kita hanya fokus pada hasil, bisa jadi yang kita lakukan itu cara-cara konyol, cara-cara yang gak produktif, yang justru punya dampak negatif dalam jangka panjang. Sifat ketiga yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin adalah gengsi versus fungsi. Orang-orang kaya itu memang benar mereka punya gengsi tinggi, memang benar mereka memakai barang-barang branded, memang benar mereka menggunakan hal-hal keren. Tapi secara finansial mereka mampu. Sebelum mereka mampu, mereka lebih fokus pada fungsi. Sementara orang-orang miskin gak peduli, yang penting gengsi nomor 1, yang penting tampilannya keren, yang penting saya punya. Apakah jalan untuk mendapatkan itu semua dengan berhutang? Nggak masalah. Apakah solusinya pinjol? Bisa jadi. Sementara orang-orang kaya, ketika mereka belum mampu membelinya, mereka lebih fokus pada fungsi. Berapapun uang kita, selama kita masih berbelanja dengan niatan gengsi, niatan untuk pamer pada orang lain, artinya kita masih punya mental miskin. Namun ketika kita fokus pada fungsinya, saya layak atau tidak, pantas atau tidak menggunakan ini, dan semuanya disesuaikan dengan kemampuan finansial, maka ini kita punya potensi untuk naik level menjadi orang yang lebih baik dan lebih kaya. Sifat berikutnya yang membedakan orang kaya dan orang miskin terletak pada cara mereka kelola uang. Orang miskin itu cenderung boros, sementara orang kaya itu punya kemampuan untuk berhemat. Orang miskin itu bisa jadi habis hari ini semua uangnya, sementara orang kaya itu dapat sekarang, mereka akan mampu mengelolanya. Jika kamu menggunakan hampir 100% uangmu untuk belanja, artinya kamu gak layak kaya. Tapi jika kamu bisa menyisihkan minimal 50% atau mungkin 70% dari uangmu, kemudian semuanya ditabung, yang 30% untuk konsumsi, ini keren. Gimana kalau belum bisa? At least minimal 70% dari uangmu itu untuk kebutuhan, selebihnya ditabung. Boros versus hemat, itu yang membedakan antara orang kaya dan orang yang punya potensi untuk tetap miskin. Yang terakhir nih, orang-orang kaya itu punya kesabaran luar biasa. Mereka punya pemikiran jangka panjang. Sementara orang miskin enggak, mereka enggak sabaran. Mereka pingin segera, pingin dapat hasil. Simpelnya gini deh, sama-sama nabung. Kadang orang kaya itu mereka mungkin sudah punya uang banyak, mungkin 100-200 juta, tapi mereka memilih tetap bersabar, menginvestasikan tabungan itu dalam beberapa waktu ke depan. Pada saatnya mereka mengeksekusi tabungan itu dalam bentuk yang lain, baru mereka gunakan. Sementara orang miskin kadang enggak, mereka enggak sabaran, tergesa-gesa, ingin sekarang, instan. Orang-orang yang punya bakat menjadi kaya adalah mereka yang sabar dengan proses, yakin dengan proses, dan selalu berpikir jangka panjang. Yuk miliki 5 sifat kaya agar kita berproses menjadi lebih baik. Pertama, kita harus mau sabar dengan proses. Yang kedua, kita harus mampu berhemat. Yang ketiga, kita harus proaktif. Yang keempat, kita harus fungsional dalam belanja. Yang terakhir, kalaupun kita harus iri, irilah pada proses, bukan pada hasil dan pencapaian orang lain. Belajarlah dari proses orang lain.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.